Jadi, dalam manajemen proyek kali ini, kami memilih untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan bisnis dan inovasi produk pada UMKM ibu rumah tangga, yaitu produk risol Rogo Cakno. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan owner menyatakan bahwa konsumen seringkali meminta varian rasa baru, baik yang manis maupun gurih. Jadi, dengan adanya pengembangan inovasi produk ini, diharapkan ke depannya dapat menjawab kebutuhan pasar yang dinamis, serta memungkinkan bisnis untuk tetap relevan dan menarik di mata konsumen dan mampu bersaing sesuai dengan tren pasar. Berdasarkan hasil analisis kami, maka kami menetapkan untuk menginovasikan menu baru pada risol Rogo Cakno, yaitu berupa coklat lumer, risol coklat pisang, risol bayam sosis mayo, dan jagung keju. Owner menyetujui tentang ide pengembangan menu ini karena baginya ini dapat mampu meningkatkan daya tarik produk, memperluas target pasar, dan juga akan meningkatkan penjualannya. Menurut owner, hal ini mampu mencerminkan kreativitas usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar. Langkah selanjutnya itu kami mulai menganalisis biaya modal untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat dilakukan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, kami langsung melakukan uji coba produk yang pastinya kami menggunakan alat dan bahan yang sangat berkualitas. Hasil uji coba produk ini juga nantinya akan kami gunakan untuk memposting foto, membuat flyer menu, dan mengunggah postingan-postingan yang menarik di akun media sosial yang kami buat. Sebelumnya, risol Rogo Cakno ini belum memiliki akun media sosial untuk mempromosikan produknya. Oleh karena itu, kami membuatkan akun khusus yang akan digunakan untuk mempromosikan produknya agar jangkauannya menjadi lebih luas. Selain itu, kami juga membuat konten-konten video yang menarik, yang mana konten ini nantinya akan mampu meningkatkan penjualan dan menarik daya beli dari konsumen. Setelah hasil uji coba tersebut mendapatkan respon yang baik, langkah selanjutnya kami mulai open order pesanan. Tujuannya adalah untuk memberikan akses langsung kepada konsumen yang membeli produk sekaligus mengukur respon pasar terhadap promosi yang telah kami lakukan. Selain itu, kami juga mengumpulkan umpan balik dari konsumen, di mana hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dan juga digunakan untuk keperluan perbaikan produk. Kami menjual menu baru setelah inovasi ini dengan harga yang terjangkau, namun tetap memberikan keuntungan yang layak untuk usaha. Karena sebelumnya risol Rogo Cakno ini belum memiliki logo, maka kami membuatkannya logo yang dirancang dengan konsep yang sangat unik, memberikan kesan semangat untuk menarik berbagai konsumen dari lapisan-lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kami juga mendaftarkan risol Rogo Cakno di beberapa platform e-commerce pesan antar. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memesan produk tanpa harus keluar rumah. Setelah menerima testimoni dan umpan balik yang positif dari konsumen, kami mengadakan pertemuan dengan pemilik usaha untuk mengevaluasi proyek secara keseluruhan, mengenai apa saja hambatan-hambatan yang terjadi, serta aspek mana saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke depannya. Setelah manajemen proyek ini dinyatakan selesai dan kami tutup, kami memberikan aset proyek berupa akun media sosial kepada owner untuk dilanjutkan ke depannya. Kami juga memberikan pelatihan kepada owner tentang penggunaan media sosial promosi yang tepat. Hal ini memberikan dampak positif bagi usaha rumahan ibu rumah tangga risol Rogo Cakno, yang mana setelah adanya inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih baik, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan penjualan dari risol Rogo Cakno yang meningkat sekitar 150% dari kondisi bisnis sebelum proyek, di mana pendapatan bersih hariannya yang biasanya itu hanya sekitar 100.000, setelah adanya proyek ini, pendapatan bersihnya itu meningkat menjadi 250.000 per hari. Selain itu, peningkatan jumlah pengikut di media sosial juga naik secara signifikan. Jumlah pengikut menjadi ratusan dalam waktu kurang dari sebulan sejak pembuatan akun. Selain itu, pelanggan juga menjadi lebih nyaman dengan adanya inovasi dari kemasan baru, yang mana kemasan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kemasan sebelumnya yang menggunakan mika plastik. Lalu, dengan adanya pendaftaran ke platform e-commerce pesan antar, mampu memberikan akses yang lebih luas kepada risol Rogo Cakno, yang mana pelanggan menjadi lebih mudah dan nyaman untuk membeli produk tanpa harus keluar rumah.
Baik Bu, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Maritim Raja Ali Hadi. Di sini tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas manajemen proyek kami pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Baiklah Bu, pertama-tama boleh perkenalkan biodata Ibu terlebih dahulu. Saya Selvi, owner dari Robot Cakno. Mulai usaha saya sekitar tahun 2018-2017. Pertamanya online itu, buka online. Awalnya dari BJB, Facebook, ya kan? 6 tahun yang lalu kan belum ada yang belum kayak sekarang. Ada Instagram belum ada, orang belum banyak paham. Dari BJB, udah masuk. Kalau mereka udah pesenan masuknya tuh ke WA, nggak kenal WA, jadi tinggal chat ke WA tetangga, teman kantor suami gitu. Terus itu berapa tahun ya? Dari 2018 ke 3 tahunnya mulai nyoba kasih tester ke kedai kopi Ansor. Nah, terus dulu ya itu kasih tester, alhamdulillah masuk. Kadang-kadang ada juga kerja sama orang-orang catering, snowboard itu ya kan. Terus jalan setahun di Ansor, 2 tahun belakangan ini baru itu buka. Cuman tahunnya tuh suka lupa, jadi suka ingat itu aja, suka ingat 2-3 tahun yang lalu ini. Tapi yang waktu awal itu 2017-2018 lah. Memang merintisnya dari online. Terus tuh untuk sekarang varian menu yang kedua tuh terdiri dari apa? Robotnya itu 4 macam. Robot, tahu nggak robot itu apa? Enggak. Risol robot itu kan kadang-kadang orang ada nyebut ini risol apa? Biasa gitu, risol kampung. Wah, selama kan mau risol biasa. Kalau robot ini risol pakai susu cair. Jadi dia mau itu yang dibilang risol robot. Jadi dia pakai susu creamy, ya jatuhnya kan creamy. Ada ayamnya, ada pokoknya yang kalau ada robot itu dia pakai susu cair dikombinasi lah, mau pakai susu cair sama susu kental manis juga, itu cuma hasilnya creamy. Itu ada robot ayam yang warni, lada hitam, sama ayam yang bolognese. Terus sama saya ganti dengan risol mayo. Tapi kadang-kadang kalau ada rebusan pai susu apa ya buat juga. Cuman yang fokus ya memang risol aja. Untuk sekarang pemasarannya itu melalui media sosial apa saja? Sekarang saya udah buka konter, saya cuma WA aja. Kalau di BB apa udah terlalu penuh, kadang-kadang udah terlalu banyak yang masuk BB. Kadang-kadang suka di take down sama mereka, suka 50. Itu lah sekarang sekolahnya BJB itu gitu. Kayak gitu kadang-kadang pesan satu ini. Iya. Parah banget kalau di BJB itu. Jadi ya kalau udah buka stand gitu ya ini nggak capek juga kan, nanti apa nggak balance sama bensinnya. Kemudian apakah Ibu udah ada bekerja sama dengan e-commerce kayak GoFood, Pernah GoFood, bisa. Terus kalau makan itu kan jarang ya, jarang masuk. Tapi itu dari modal pertama mereka maksudnya apa? Nggak tunai. Jadi saya tutup, nggak ada kerja sama gini. Paling ya WA, nanti kalau yang kenal, Kak bisa delivery, saya mau pakai ini. Kalau budget sekian, budget beli risol 30.000 free ongkir sesuai daerah gitu. Kalau masih seputaran 26 simpang 4 ke atas tuh 30.000 saya nggak kena ongkir. Tapi kalau udah batu 6 simpang 4 ke bawah itu kena ongkir gitu. Jadi tugas Ibu itu disuruh membantu untuk mengembangkan dan menginovasi produk UMKM yang ada di produk Ibu. Jadi kami memilih produk risol Ibu sebagai objek penelitian kami. Saya nggak pandai, maksudnya ya kalau sekedar video buat ini
kombinasi disambung gitu. Tapi kalau yang kayak konten-konten itu saya emang nggak panik. Sebenarnya saya buka itu tuh memasukin, cuma kan nggak ada yang nggak ngerti gitu, soalnya kurang ngerti kan, jadi belum masuk ke situ. Cuma paling kalau ada yang video ini saya masukin ke story-nya. Kalau story itu rata-rata seringnya respon juga sering saya posting di Facebook yang lebih banyak postingan resolnya. Jadi kalau misalkan kami bantu untuk buat akun Instagram, terus kami kembangkan gitu, Nggak masalah, pasarkan, terus bantu untuk memasarkan produk itu juga. nggak apa-apa Ya, sebenarnya membantu juga sih, kayak semuanya sama Allah ya, tergantung ini juga. Kayaknya peminatnya mau tertinggi tuh mayo itu, jadi ya mayonya nggak aja, mayo itu lebih cepat habis gitu. jadi kalau nantinya kami buatkan bantu buatkan akun, terus kami promosikan, Nggak apa-apa. atas nama Misal aja buat aja kalau bicara. terus kami juga memberikan edukasi resep itu Bu, variasi menu baru yang dapat kami rekomendasikan itu. Oh gitu, nanti harus saya buat ya. Nggak kamu rencana kami coba buat itu nanti kami juga kayaknya bakalan pasarkan juga variasi menu ini. Oh nggak apa-apa. Kami juga mungkin bakalan memasarkan produk ini juga, jadi kayak sejalan gitu. Ya, jadi Instagram itu isinya banyak misalnya ditambah dengan kue apa gitu kan. Mungkin Ibu udah pernah ada varian kayak risol isi coklat, terus ada risol coklat yang besar, terus juga ada kayak risol isi jagung atau Boleh kalau mau diinovasikan nggak masalah kan. ini ada risol bayam mayang, isinya sosis, bikin mayonis, ya biasa. Berwarna kulitnya mungkin Kulitnya lebih bayam ya. enggak, warnanya aja hijau. Oh, Ini rekomendasi dari kami sebagai bentuk inovasi kami. Kira-kira berapa ya Bu? kalau coklat kayak dulu kalau coklatnya beli 3.000 masuk. Kalau sarannya itu coklat sama keju tadi masuk. Kalau yang tadi ini hijau agak kurang ya. Tapi main keju sama itu aja, bukan coklat.